Doa sulit terkabul, lakukanlah 3 hal ini. Doa-doa jadi makbul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam rangka menjawab pertanyaan dari beberapa jamaah pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center yang menanyakan perihal doa-doa yang sulit terkabul. Kira-kira apa penyebab doa-doa sulit terkabul? Oleh sebab itulah melalui video yang cukup singkat dan pendek ini kami Al-Fakir Tawa Mu'allim akan menjawabnya dan sekaligus menjelaskannya. Yang pertama nih, doa-doa sulit terkabul biasanya manusia banyak dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, karena mungkin memiliki kesalahan dengan sesama manusia, terutama kepada kedua orang tua. Apabila manusia memiliki banyak dosa-dosa, terutama kepada Allah Azza wa Jalla, maka syaratnya nih harus sering mohon ampun dan bertobat kepadanya. Ini yang pertama. Jadi kalau misalnya nih doanya iblis dan setan ini kan doanya makhluk yang paling jahat, tetap dikabulkan oleh Allah. Tetap karena Allah lah yang mengabulkan doa, tetapi tidak mendapatkan ridhonya Allah, hanya mendapatkan izin saja. Izin Allah memberikan izin kepada doanya iblis dan setan, doa-doanya orang-orang kafir, tetapi tidak mendapatkan ridhonya Allah. Berbeda dengan doanya orang-orang yang beriman, apabila ingin makbul, maka syaratnya harus sering memohon ampun dan bertobat kepada Allah. Logikanya begini, kalau orang yang beriman sering meminta ini, meminta itu, tetapi tidak pandai meminta ampun kepada Allah, maka sulit terkabul. Oleh sebab itulah yang pertama harus pandai meminta ampun kepada Allah. Meminta apa? Meminta ampun. Bukan meminta uang, bukan meminta ini itu, tetapi pertama kali harus pandai meminta ampun kepada Allah, karena kita menyadari banyak dosa dan kesalahan. Pertama, minimal kita membaca astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Ini kalimat pendek yang di dalamnya memohon ampun kepada Allah dan juga bertobat kepada Allah. Jadi kalau misalnya nggak bisa panjang-panjang, ya minimal ucapkanlah astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah, memohon ampun oleh saya Allah kepada Allah, wa atubu, dan bertobat oleh saya ilaihi kepada Allah. Inilah yang sering diulang-ulang. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Di dalam hati meyakini bahwa saya mohon ampun kepada Allah, saya minta ampun kepada Allah, dan saya bertobat kepadanya. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Kemudian yang kedua, kemungkinan doa-doa yang sulit terkabul karena tidak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena doa itu mauqufun bainas sama'i wal ardi, dihentikan di antara langit dan bumi, sehingga yang memanjatkan doa itu bersolawat kepada Nabi. Mengapa begitu? Karena kan yang membawa syariat Islam sampai kepada kita ini melalui perantaran Nabi Muhammad SAW. Lah, kalau ada orang yang berdoa langsung begitu, ya, memotong kompas langsung lewat jalan tol, ini sulit. Sulit, harus ngebel kepada Rasulullah SAW dulu, dibel, dikontak dulu. Pembawa syariat dikontak dulu, kemudian baru mohon ampun sesuatu kepada Allah. Jadi minimal doa itu ada sholawatnya, ya. Setiap doa ini harus ada sholawatnya. Untuk apa? Untuk memuluskan, memudahkan doa-doa terkabul.
Bacaan solawatnya minimal begini. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini minimal. Tapi kalau misalnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad bagaimana? Boleh. Allahumma sholli, sepenting ada sholli, solawat. Menggunakan sigat fi'il madhi juga boleh. Sallallahu ala Muhammad boleh. Sallallahu ala Muhammad boleh. Tetapi kalau ingin lengkap, ya ada sholli, salim dan barik. Ada sholli, salim dan barik. Ya Allah, limpahkanlah rahmatu ta'zim oleh Engkau dan salim, dan berikanlah keselamatan kesejahteraan oleh Engkau, wa barik, dan berkailah oleh Engkau. Ala Sayyidina Muhammadin, atas Tuhan kami Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammadin, dan atas keluarga Tuhan kami Muhammad. Ini yang kedua. Yang pertama, perbanyak mohon ampun dan bertobat kepada Allah. Yang kedua, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga nih, mungkin kalau doa-doa itu sulit terkabul karena memang kurang bersyukur. Kurang bersyukur mungkin akan masuk kepada kufur nikmat. Orang yang kufur nikmat maka akan mendapatkan siksa. Siksa Allah itu tidak harus nunggu di akhirat, tidak. Orang yang kufur nikmat itu mungkin awalnya nikmatnya banyak, ya banyak, tapi diistidrat oleh Allah. Kemudian karena dia tidak bersyukur, kufur nikmat akhirnya habis. Akhirnya kemudian dia berdoa kepada Allah, sulit terkabul. Karena memang salah satu syarat doa itu apabila dalam keadaan kita bahagia, banyak rizki, lapang begitu, harus memperbanyak doa, jangan malah lupa. Kalau pas bahagia banyak rizki lupa, wah ini nanti kalau diuji oleh Allah, kemudian dalam keadaan dia bangkrut, dalam keadaan di bawah, kemudian dia baru ngemis nangis kepada Allah, nggak dituruti tuh. Kalau dituruti nanti lupa lagi. Oleh sebab itulah perbanyak bersyukur kepada Allah. Ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Karena alhamdulillah adalah kalimat syukri, kalimat syukur. Ya kalau misalnya ditambah dengan yang sempurna, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Alhamdulillah, ya minimal alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah itu sakti kan, diucapkan dengan keras juga bagus, pelan juga bagus. Teriak-teriak ngucap alhamdulillah bagus, pelan-pelan bagus. Beda dengan ucap innalillah. Innalillah ini walau kalau keras-keras malah gimana. Subhanallah juga begitu, astagfirullah apalagi. Astagfirullah gitu kan. Tapi kalau hamdalah diucapkan dengan dalam keadaan bagaimanapun tetap bagus. Makanya alhamdulillah itu ada kalanya wajib. Contoh mengucapkan hamdalah tatkala sholat itu wajib. Tatkala khutbah juga wajib. Maka perbanyaklah ucapan hamdalah. Demikian semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.